pilihkan dulu pertanyaan pertama atas nama Awalul yang ada di Johor, Malaysia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saat saya merayu istri meresponnya berbeda, Bapak dan Ibu? Dibilang rayuan saya gombal dan pasti ada maunya. Ya. Padahal dulu sebelum menikah dan awal-awal menikah, istri senang sekali dirayu. Ya. Istri selalu berkata bikin terbang melayang. Tapi sekarang selalu ada sandal yang melayang. Bagaimana saya harus merespon sikap istri yang begini menurut Bapak dan Ibu? Mohon masukan dari Bapak dan Ibu di program malam hari ini. Terima kasih. Saya anjurkan jangan memakai rayuan gombal. Pakailah rayuan cincin berlian. Wah. Nah, kalau rayuan gombal ya pasti nggak mau. Iya ya, saya paham. Ya kadang-kadang begitu. Nah, saya mendorong Bapak Ibu semuanya, entah yang mendengarkan Bapak atau Ibu, memang kadang-kadang ketika dengan berjalannya waktu itu hal-hal romantisme itu menjadi berkurang. Ya, menjadi berkurang lalu hilang dan kita toh sudah tua, kita udah menikah 15 tahun dan sebagainya. Nah, saya mendorong itu dipelihara. Ya. Rayuan gombal ya, tapi di dalam gombalnya ada cincin berlian. Ya, kadang-kadang ada persepsi kita udah tua, ngapain, udah tahu dan sebagainya. Nah, hal-hal menyenangkan sebetulnya. Rayuan. Ya, rayuan lalu kita memuji istri kita melakukan hal-hal yang romantis. Itu sebetulnya merupakan bumbu daripada kehidupan berkeluarga. Jangan dihilangkan tentu saja. Jangan niru anak umur 17 tahun pacaran. Itu nanti diketawain orang. Tapi maksud saya adalah hal-hal romantisme seperti itu, hal-hal menyenangkan itu tetaplah lakukan. Bapak lanjutkanlah. Ya. Sesekali jangan hanya bawa gombal, bawalah kejutan yang menyenangkan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Angelina Pena Salvira yang di Gorontalo. Ya. Selamat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Ya, bagaimana jika kebutuhan akan waktu bersama tidak saya dapatkan dari pasangan? Ya. Apa yang harus saya lakukan menurut Bapak dan Ibu? Saya suka nonton, tapi suami tidak suka. Jadi tiap kali saya mencoba merayu dan membujuk untuk keluar nonton bioskop, suami jawabannya di film bioskop tidak bagus-bagus, kurang menarik. Dan masih banyak jawaban lagi untuk menghindar seperti capek, malas dan sebagainya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu dengan hal yang saya hadapi ini? Terima kasih. Ya, seringkali saya katakan begini, kalau kita ingin memperbaiki sebuah keluarga, memperbaiki sebuah hubungan, kalau ada pertanyaan dimulai dari siapa, saya selalu mengatakan dimulai dari saya, bukan dari kita. Jadi kalau misalkan ibu ini sadar malam hari ini, iya ya, aku harus membangun waktu yang berkualitas dengan suami, berpikirnya begini, jangan, aku pengen nonton, suamiku harus nemeni aku nonton, kebalik. Ibu harus perhatikan, apa yang suamiku sukai. Nah, aku akan menemani, mensupport, memfasilitasi, memuji apapun yang disukai oleh suamiku dan apa yang suamiku menghabiskan waktu. Ya, kalau suamiku menghabiskan waktu, katakanlah misalkan tanaman, aku akan menemani suamiku. Ya, ketika dia merawat tanaman, kita memberikan pujian, penghargaan, membantu dan sebagainya. Seperti beberapa cerita tadi saya sampaikan. Ya, berilah terlebih dahulu. Ya, beri terlebih dahulu, jangan menuntut terlebih dahulu. Perbaikan dalam pernikahan selalu dimulai dari saya. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Irma Pasaribu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya tidak memaksa suami untuk selalu online, tapi tahu kapan harus memberi kabar, dan hal ini yang selalu menjadi konflik di antara kami selama ini. Ketika suami saat sudah keluar rumah, entah bekerja ataupun mengerjakan yang lainnya, jarang bahkan tidak pernah memberi kabar. Sedang dengan orang lain bisa aktif berkabar-kabari, chattingan, telepon dan lain sebagainya. Apa sikap saya dengan suami yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak istri atau suami yang mengalami hal seperti itu. Ya, artinya tingkat ininya tidak mendapatkan istri ingin terus-menerus, suami tidak dan sebagainya. Nah, saya mendorong begini. Yang pertama, ya tetaplah ya bukan suamiku sudah nggak mau ditanya kabarnya, sekarang aku tidak mau tanya lagi, ya jangan.
tetaplah. Lalu yang kedua adalah komunikasikan dengan baik. Ya mungkin suami juga kadang-kadang punya punya pertimbangan sendiri, jangan sampai menjengkelkan. Tetap lakukan. Kedua komunikasikan. Ya, kedua komunikasikan dan coba pahami apa yang menjadi pemikiran dari suami. Ya, mungkin suami merasa begini, ini istriku tidak percaya ini. Aku selalu dikontrol dan sebagainya, dicek keberadaanku, aku dengan siapa dan sebagainya. Mungkin suami menjadi tidak nyaman. Ya, silakan Mas Anton. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Yono di Kutai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertengkaran atau perselisihan kecil yang terjadi tidak mengganggu bagi saya. Ya. Tapi bagi istri saya ternyata itu menjadi hal yang sangat serius. Ya. Bahkan dimasukkan dalam hati istri. Ya. Sehingga saya perlu membujuk, merayu, dan mengeluarkan semua jurus untuk meluluhkan hati istri saya. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu dengan respon istri saya yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya semua suami mengalami seperti itu. Itu termasuk pengalaman buruk yang saya alami, Pak. Ya. Jadi istri gampang marah dengan hal-hal yang sepele menurut kita. Nah, tapi memang begini ya. Perbedaan antara suami dan istri adalah istri sebetulnya kadang-kadang bagi suami nggak apa-apa. Ya, ngomong keras sedikit bagi suami nggak apa-apa. Loh, bagi istri masalah. Ya, itu bagi istri masalah. Nah, Bapak harus menyadari bahwa pemicu kemarahan antara suami dan istri itu berbeda. Jadi ya fahamilah. Ya, fahamilah, jangan sampai istri marah atau kita akan kehilangan semua jurus. Kita kehilangan semua jurus untuk merayu. Jadi Bapak harus memahami apa yang membuat istri marah. Jangan lakukan. Nah, kalau toh sudah melakukan, keluarkan semua jurus. Keluarkan semua jurus. Itu juga yang saya alami. Baik, saya lanjutkan kembali pertanyaan. Saya bacakan atas nama Kalida Arifa di Singapura. Selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Suami saya suka melakukan aktivitas hubungan seks, tapi saya tidak bisa begitu saja melayani suami, apalagi ketika suami sudah menjengkelkan. Namun suami sering marah jika saya tidak melayaninya. Lalu saya harus bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Ya, satu kata, layani saja. Ya, jadi itulah perbedaan. Memang kalau laki-laki itu dia bisa menginginkan seks kapanpun. Ya, habis marah lalu kepengin itu bisa aja tuh. Nah, perempuan lebih perasaan kalau tidak nyaman dan sebagainya. Nah, jadi begini. Istri ini untuk semuanya, masing-masing entah suami entah istri, tubuh kita bukan lagi milik kita. Laki-laki tubuh kita adalah milik istri, tubuh kita adalah milik suami. Jadi saya mendorong begini, setiap kita selalu menyediakan diri jika pasangan kita membutuhkan. Ya, kalau ibu, Pak, saya tidak nyaman gini dan sebagainya. Kalau suami saya kok bisa ya, Pak? Habis marah 5 menit lalu minta hubungan seks. Nah, itu memang begitu. Itu memang gitu. Kalau nggak percaya tanya Mas Anton. Jangan tanya saya. Itu memang begitu. Itu umum ya. Kalau saudara apa Bapak juga begitu? Itu rahasia. Tapi memang begitu. Menurut buku-buku yang saya baca begitu ya, buku-buku. Jadi ibu, kalau suamimu habis marah lalu menginginkan seks, nah kebetulan beri aja. Nah itu Mas Anton. Baik, saya berikan kembali pertanyaan sama Novita Ayuningsih di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya sudah menikah 12 tahun dan sampai sekarang belum punya anak. Namun setiap kali ada konflik dengan suami selalu menyinggung saya mandul. Sakit hati saya mendengar itu, padahal setiap kali saya sholat, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan anak. Saya harus melakukan apa jika suami seperti itu terus-menerus menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya berharap Ibu tabah, dan kalau Ibu setiap kali Ibu sholat berdoa, saya dukung dalam doa. Saya berharap Ibu akan mendapatkan momongan. Ya, saya berharap
Lebaran tahun depan ibu sudah dapat momongan. Ya, supaya ibu bisa cerita. Ya, memang saya ingatkan pada semua bapak-bapak ya, masalah itu benar masalah yang sensitif. Ya, saya berharap ibu betul-betul tabah dan janganlah balas itu menjadi sebuah kebencian, tapi hadapkan dalam doa ketika ibu sholat, hadapkan kepada Tuhan, lalu bawa ya. Saya berharap bahwa doa orang yang teraniaya atau menderita itu didengarkan oleh Tuhan. Dan saya berharap nanti tahun depan ibu akan beri kabar bahwa saya sudah punya momongan. Besok kalau hamil langsung ya kasih kabar ya, Bu. Ya, jadi ditunggu testimoninya. Ya. Baik, saya berikan kembali pertanyaan. Ini tinggal 4 menit Pak. Jadi saya pilihkan satu pertanyaan lagi. Satu atau dua kita lihat. Kita lihat. Pertanyaan atas nama Maimunah di Madura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat suami untuk bisa saling mengerti? Karena setiap kali pulang kerja sampai rumah, suami selalu bilang capek dan minta saya untuk lakukan ini dan itu. Jika saya menjawab iya, nanti saya kerjakan, suami dengan enaknya bilang, lah di rumah seharian ngapain aja. Saya lihat di rumah juga tidak bersih, masih berantakan, tidak karuan dan sebagainya. Suami tidak sadar jika punya anak yang masih kecil dan sedang senang-senangnya bermain, berantakin barang, bergantian tempat dan lain sebagainya. Dulu sewaktu belum punya anak, suami pulang ke rumah bisa bantuin bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu, saya kesal dan jengkel dengan sikap suami yang seperti itu. Mohon masukan dan saran dari Bapak dan Ibu malam hari ini mengenai hal yang saya alami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik untuk semua suami istri, baiklah kita belajar begini. Kita belajar saling mengerti, saling memahami, saling melihat akan kesulitan masing-masing. Ya, lalu jangan merendahkan. Ya, kamu kerja nggak becus, kamu di rumah ngapain dan sebagainya. Nah, kata-kata itu akan menjadi satu kata-kata yang tidak baik, tidak menyenangkan dan tidak produktif dan tidak mendukung untuk kita mencapai keluarga yang menyenangkan dan bahagia. Jadi untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan, jadi tolonglah ya masing-masing menghargai apapun yang dilakukan oleh suami kita. Dia pulang membawa uang sedikit, kita syukuri. Kita pulang bawa orang banyak, kita syukuri. Apapun kita belajar mensyukuri. Ya, kalau suami pulang ke rumah lihat istri di rumah dan sebagainya, ya jurus ngomel jangan dikeluarkan. Ya. Nah, untuk ibu yang mengalami seperti itu, saya berharap ibu tetap kuat. Ya. Kemudian, mungkin perlu juga begini. Ibu punya kesibukan untuk menangani anak, tapi juga harus punya waktu untuk suami. Ya, perhatikan apa yang disukai oleh suami ketika dia pulang. Suamiku suka kopi dan pisang goreng, ya andai kata tidak tiap hari tapi secara berkala, tetap begini, sempatkanlah untuk suami, jangan kepada anak. Nah, mungkin memang tidak semua pertanyaan kita bisa jawab, tapi saya berharap bahwa dari apa yang saya sampaikan itu banyak pertanyaan sudah mendapatkan jawaban. Jadi secara ringkas saya akan sampaikan begini, selalu ada potensi. Kita mesti melihatnya, jangan berpikir untuk diri sendiri, berpikirlah lebih luas, jangan egois. Ya, suami jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri, istri juga sebaliknya jangan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Coba perhatikan kepentingan yang lainnya, lalu libatkan diri kita. Beri diri kita dalam kesibukan anggota keluarga kita yang lain, dan kesibukan itu akan menjadi salah satu sarana, menjadi salah satu alat, menjadi salah satu tiang untuk ini bisa mencapai keluarga yang menyenangkan, keluarga yang bahagia, keluarga yang saling menghargai, keluarga yang saling bekerja sama, keluarga yang mendapatkan kesenangan bersama. Selalu ada kesempatan dan potensi kita, asal tidak egois, dan lalu kita memberi diri, melibatkan diri dengan hati yang rela dan yang menyenangkan. Demikian Mas Anton. Baik, terima kasih Pak Yusuf Binda untuk pencerahannya di kesempatan malam hari ini. Jujur sebenarnya karena waktu jualah program Harmoni Keluarga episode 74 berakhir di kesempatan malam hari ini, dan saksikan kembali program Harmoni Keluarga di 2 minggu yang akan datang di tanggal 21 April 2022. Masih spesial edisi Ramadan, kita akan hadir di pukul 8:30 malam. Jadi terima kasih buat kebersamaannya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.